Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Nida Fitri Aziza. Insya Allah pada kegiatan praktikum kedua ini kita akan masih membahas terkait dengan makhluk hidup. Salah satunya adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup. Simbiosis sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis komensalisme salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Baik sahabat, pada kegiatan praktikum yang kedua ini, alat dan bahan yang kita butuhkan masih sama, yaitu alat tulis, papan scanner, dan tabel pengamatan. Ya sahabat, salah satunya yang ada di hadapan saya ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihaknya lagi tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Kita bisa melihat bahwa di sini gitu ya, pohon sirih merasa kemudian diuntungkan karena dia mempunyai habitat tempat tinggal, yaitu pohon mangga. Tapi pohon mangga sendiri pun tidak merasa dirugikan karena keberadaan pohon sirih. Maka ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Tanaman sirih dengan pohon termasuk dalam simbiosis komensalisme, di mana sirih mendapatkan keuntungan dengan menempel pada pohon inangnya untuk mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari. Sedangkan pohon inang tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Sirih bersifat epifit, yaitu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Keuntungan sirih dapat tumbuh merambat di pohon sehingga bisa mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis yang baik. Pohon inang pun tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan sirih tersebut. Baik sahabat, salah satu yang akan saya contohkan di sini adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketika hubungan dua makhluk hidup apabila satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan. Teman-teman bisa lihat yang ada di hadapan saya ini, ada sebuah pohon jengkol yang kemudian dihinggapi tumbuhan parasit. Nah, ini tentu saja merugikan pohon yang ditumbuhi parasit itu sendiri. Bahkan di beberapa kasus, ya, pohon yang dihinggapi parasit itu menyebabkan dia mati. Tentu ini sangat merugikan sehingga kemudian disebut sebagai simbiosis parasitisme. Lebah dan bunga merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme, yakni lebah mendapatkan nektar dari bunga dan bunga pun terbantu penyerbukannya karena dibantu oleh lebah. Tentu saja hubungan di antara keduanya bersifat menguntungkan, yang kita sebut sebagai simbiosis mutualisme. Ya sahabat, kesimpulan pada kegiatan praktikum kita yang kedua ini, materi simbiosis, adalah bahwasanya simbiosis ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Saya sebutkan saja contohnya adalah pada simbiosis mutualisme antara bunga dan lebah. Keduanya memiliki gitu ya, manfaat, salah satunya menjaga kestabilan kehidupan manusia, yaitu terjadinya regenerasi yang ada di lingkungan tumbuhan. Kemudian juga ada simbiosis komensalisme yang tadi sudah saya contohkan dengan memperlihatkan hubungan erat antara pohon mangga dan daun sirih. Ini akan bermanfaat gitu ya bagi habitat makhluk hidup, salah satunya adalah pohon sirih yang menumpang hidup di pohon mangga tersebut.